peredaran darahnya mager. Iya, kalau peredaran darah mager kan jadi malas untuk bergerak ataupun kegiatan yang lain-lain walaupun adanya lagi di dalam rumah. Kalau peredaran darahnya mager meninggal dong, Mas. Cuman masih ada produktif, tapi agak lalai Mbak gitu, nggak bisa respon cepat. Aduh, nggak kuat saya. Oke. Tapi kalau nggak kuat lambaikan tangan Mbak, kan depan kita ada kamera. Oke, baik Tribuners, sekarang kita sudah kedatangan satu tamu yang luar biasa banget dan saya kebetulan ngefans banget nih sama dia, yaitu adalah Dustin Tiffany, yang mana cowok ini benar-benar kocak banget. Dia adalah komedian yang sempat viral juga di media sosial, terutama di YouTube dan juga Instagram ya Mas Dustin ya. Halo Mas Dustin Tiffany. Halo Mbak Des Tribun. Mengenai COVID-19 yang memang sekarang sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat Indonesia, bahkan Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Nah, saya mau tanya dulu nih Mas, gimana sih pendapatnya Mas Dustin mengenai pandemi COVID-19 ini? Mengenai pandemik ini, sebenarnya kita disuruh untuk berpikir sih sebenarnya. Oke. Karena di dalam kehidupan itu sebelum-belumnya orang banyak yang mengeluh ketika sedang ada kegiatan ngarepnya libur, ketika libur tapi mau kegiatan. Ini di COVID ini berarti ada dispensasi untuk libur yang panjang. Tapi ketika orang dikasih libur panjang, dia malah mengeluh. Nah, COVID ini masuk, menurut saya, dia bisa menjadi untuk orang-orang mikir bahwa nih gue kasih libur panjang, lu betah nggak? Soalnya banyak nih dari masa ke masa kan libur itu kan menjadi suatu hal yang diinginkan oleh orang banyak. Ketika sudah masuk dikasih untuk libur banyak, malah orang banyak yang mengeluh. Berarti itu bisa diukur syukur atau tidak bersyukur dari situ. Jadi ini adalah ukuran syukur tidak bersyukurnya orang mengenai rezeki yang sebenarnya diberikan sama Tuhan secara terselubung ya. Lewat itu yang namanya libur-libur karena itu sifat yang dimiliki orang yang bisa dibilang itu namanya kemerdekaan yang dipegang oleh setiap orang. Karena libur itu kan kebebasan dan tidak ada tanggungan apa-apa. Nah itu menurut saya sih. Oke. Sangat logik sekali. Baik. Jadi sejauh selama pandemi COVID-19 mungkin mulai dari Februari ya? Iya, Februari akhir ya kalau nggak salah. Februari akhir. Mas Dustin lebih dominan, lebih mayoritas banyak menghabiskan waktu di rumah atau di luar? Lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Oh gitu. Ngapain aja tuh Mas? Yang pertama, kegiatan saya di kerjaan reguler masih tetap berjalan. Yang kedua, kemarin-kemarin konten masih harus diisi dengan adanya, walaupun ada pandemi itu. Karena itu bisa dalam segi bisnis bisa berputar tetap, walaupun tidak ada event-event di luar. Tapi diadakan event secara visual. Kemarin pun dijalankan event seperti itu. Dan untuk kedepannya, nanti seminggu setelah hari ini, nanti Jumat depan bakalan ada event, tapi melalui platform visual gitu. Oh, begitu. Tapi tentu tetap menggunakan alat pelindung diri ya Mas ya? Tetap menggunakan alat pelindung diri, tapi bukan pelindung dirinya modelan masker ataupun helm-helm yang ada di televisi ya. Tapi pelindungan diri bahwa kita antara yang penonton dan yang melakukan adegan itu tidak saling bertemu, tapi ketemunya dengan cara virtual gitu Mbak. Seperti kita ini berdua. Gitu. Tapi kalau keluar-keluar tetap menggunakan masker dan juga selalu cuci tangan kan Mbak? Wah, itu harus sangat dijalankan, soalnya kan itu emang udah keputusan dari pemerintah. Ya kalau dilanggar itu menjadi menghambat dalam kegiatan sehari-hari gitu. Aduh, nggak kuat saya. Oke. Tapi kalau nggak kuat lambaikan tangan Mbak, kan depan kita ada kamera.
BTW Mas Justin, Nah, Justin nggak tuh? Mas Justin emang eh, emang lucu apa? dari lahir kayak gini. Wah, saya nggak tahu Mbak, soalnya kan saya emang sering-sering suka dengan kehidupan sosial kayak macam tongkrongan gitu Mbak. Ya, Mhm. jadi saya nggak sangat suka dengan bincang-bincang santai seperti ini sebenarnya. Hmm. Mm-mm. Tapi Jadi pernah belajar lucu nggak? ya saya mah istilahnya menceritakan sesuatu apa hal yang sedang yang memang terjadi dan berada di berada di sekitar Mbak, melihat keadaan sekitar aja gitu. Dengan cara seperti itu Mbak, kita bisa Oke. Tapi waktu pandemi COVID-19 ini juga Mm. ada waktu di rumah juga kan ya Mas? Maksudnya pernah Oh, nggak sih dalam satu hari kayak di rumah terus? pernah ini sekarang hari ini di rumah terus. Oh ya, gimana tuh? Apa Mas Dustin kira-kira melakukan kegiatan apa aja sih supaya tetap produktif, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia? Mm. Oh, Kira-kira ya ngapain? Pak, ya paling mengapresiasi dengan cara mampir ke sosmed, terus ada yang mention atau mengwaro saya, nanti saya balas atau gimana. Karena itu Hmm, satu apresiasi dari saya, karena saya juga pernah ada di posisi itu. luar Mm. biasa sekali. Saya kagum banget loh sama Mas Dustin. Aduh. Kira-kira ada nggak sih pengalaman unik atau menarik nih, bahkan Ah, buruk yang terjadi mm. waktu selama di rumah aja? Selama di rumah. Ya karena kalau nggak ada kegiatan dan ngapa-ngapain sih Mbak, itu lebih bisa badan jadi nggak produktif dan peredaran darah juga jadi mager, ngerinya khawatir jadi malas ngapa-ngapain. Peredaran darahnya mager. Iya, kalau peredaran darah mager kan jadi malas untuk bergerak ataupun Hmm, kegiatan yang lain-lain walaupun adanya lagi di dalam rumah. kalau peredaran darahnya mager meninggal dong, Mas. Cuman masih ada produktif tapi agak lalai Mbak gitu, nggak Lalai. bisa respon cepat. Oke. Aduh, luar biasa sekali Mas. Mas Dustin ini ya. Lucu banget, saya sampai nggak kuat nahan ketawa. Oke, kita fokus lagi. Ah, Ada nggak sih Mas perbedaan dari situasi sebelum dan sesudah COVID-19? Jadi mungkin Mas Dasin dulu waktu sebelum COVID seperti ini, setelah COVID seperti itu, mungkin ada perbedaannya gitu. Lebih ke perbedaannya, ah, kantong mungkin atau ke kegiatannya atau liburannya gitu. Boleh di-share aja Mas. oke. Okay. Sebelum COVID, saya banyak kegiatan waktu itu ikut tur dari MLI. Mhm. Udah tur menjalani di 7 kota. Nah, itu tur benar-benar banyak pengalaman di sana dan bertemu orang banyak serta punya link-link lah di luar sana. Jadi ada pengalaman baru, terus ketemu orang-orang yang baru dikenal. Nah, di situ saya punya pengalaman yang memang saya nggak sangka bahwa saya bisa ini tur keluar kota ternyata lumayan lumayan mengasihkan soalnya pengalaman yang nggak semua orang bisa dapat sih, menurut Mhm. saya. Udah gitu saya di sana tinggal bawa diri, posisinya Mbak. Semuanya sudah ditanggung sama NLI gitu Mbak. Dan istilahnya pekerjaan jalan-jalan yang dibayar gitu. Tapi setelah pandemi Mhm. tur 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 ditunda karena kan memang tidak bisa aksesnya kemana-mana. Nah akhirnya saya di situ ngikutin jadwal mereka dan mereka punya kayak macam event namun tidak langsung bisa bertatapan dengan langsung penonton. Ya akhirnya dijalankan seperti ini modelnya yang tadi saya bilang Mbak. Nah di situ walaupun pandemi walaupun masuk ke pandemi saya tetap bekerja ya seperti sekarang ini yang kemarin-kemarin ataupun sekarang masih jalan nih yaitu buat di channel TV itu yang pas malam Mhm. tetap berkegiatan terus sih walaupun sebelum COVID dan sudah COVID ini kegiatan rutinitas masih tetap berjalan seperti biasanya masih normal
dan nggak pernah ngerasain yang namanya libur seperti orang-orang kantoran yang masuk Senin sampai Jumat itu. Jadi setelah COVID yang paling ngena banget itu adalah nggak bisa tur itu ya Mas ya, untuk cari link dan yang lain-lain. Iya, itu sangat yang pertama jadi menghambat. Terus untuk event-event yang saya datengin biasanya saya suka musik untuk segala macam refreshing juga ditunda. Nah, itu aja sih Mbak. Menurut saya kalau pas perubahan antara COVID sedang ada dan sebelum ada gitu Mbak. Bedanya. Lalu hal yang paling ngangenin selama pandemi yang pengen banget nih selain tur ya. Hal yang paling ngangenin selama pandemik yang tidak bisa dilakukan oleh Mas Dustin itu apa? Ya itu setiap weekend biasanya kegiatan saya refreshing. Nah refreshingnya itu saya curahkan untuk datang ke tempat-tempat event ini. Nah event utama yang saya datang otomatis ke event permusikan Mbak. Soalnya dari dulu saya emang suka musik. Nah saya masuknya makanya terjunnya ke lebih ke dalam sarana radio gitu Mbak menurut saya. Dan sekarang posisinya lagi saling menghambat ya akhirnya saya lebih dengerin ke platform aplikasi hijau garis tiga Mbak yang isinya musik-musik hijau bulat hijau bulat garis tiga itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dustin untuk waktunya. Terima kasih Iya. sudah mau sharing buat Tribuner semua yang sudah nonton sampai habis. Dan juga kita bersyukur banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dustin yang mana pengalaman hidupnya luar biasa dari yang pendengar aja, dari yang ngefans aja, tiba-tiba sudah bisa menjadi entertainer yang dikenal seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali. Dan ya. Mas Dustin ini abis ini mau ngapain? Abis ini mungkin mau ke rumah saudara yang sedang merayakan ulang tahun. Oh iya. lagi ulang tahun ya saudaranya? Lagi ulang tahun. Berarti ini posisi Mbak di Solo ya? Betul sekali. Oh iya, kalau COVID ini nggak ada, kemungkinan saya udah ke kota Mbak. Betul, serius? Mau ngapain Mas? Iya, itu yang acara tour dari Emily. Oh gitu. Sebenarnya saya tuh fans banget loh sama Mas Dustin, serius. Aduh, jadi enak nih Mbak. Soalnya Mas Dustin tuh lucu banget. Udah berapa episode Mas di Pingin Siaran? Di Pingin Siaran, saya sebenarnya ngisi 3 episode dikasih untuk mengisi dengan mereka Coki Muslim. Lebihnya kebanyakan di Class of Kitchen, kalau enggak nyebar-nyebar di channel YouTube mereka lah, selain di Pingin Siaran programnya. Oh gitu. Berarti ini ditunda semua ya selama pandemi ini ya? Tapi untuk kanal YouTube tetap berjalan sih Mbak. Kemarin aja baru syuting untuk Idul Fitri. Jadi semua talent dari MLI terlibat di situ. Oh iya. Saya baru nonton itu yang video pertama sama kedua sih, waktu Mas Dustin bawa makanan itu yang pertama. Oh, yang pertama kali yang muslim pakai baju toga ya? Wisuda. Iya. Itu sama yang bawa kue rainbow. Iya, kue rainbow yang disuruh apa namanya? Disuruh si siapa? Mas Coki disuruh nyari tahu ini warna apa. Oh, warna. Dia memang gitu, Mbak. Dia emang keliru kalau ngeliat warna. Buta warna ya. Terus yang ketiga ini nanti saya cari ya. Saya belum lihat kebetulan. Nanti saya yang ketiga cari. Saya udah posisi nggak kayak gitu Mbak. Jadi saya di situ ada bintang tamu. Lalu saya masuk di situ untuk menanyakan bintang tamu tersebut. Musisi. Musisi terus, Mbak. Mas Tretan sama si Coki? Ada tetap di situ dia. Cuman saya tetap didampingin oleh mereka. Ngerinya bintang tamunya kenapa-napa sih. Gitu. Khawatir pembicaranya. Makanya kadang dia bisa membackup saya, dia ngerti apa yang saya bicarakan di situ. Misalnya bintang tamunya itu enggak atau gimana.
dikuatin. Bisa banget ya Mas Dustin ini. Terima kasih banyak Mas. Senang banget saya bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dustin. Berarti kalau ini Mas Dustin tinggalnya di mana ya? Di Jakarta ya? Ya. Oh iya. Di Jakarta dan memang saya nggak punya kampung karena kampung halaman saya juga di sini. Oke. Moga-moga besok kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Oke, dengan senang hati Mbak. Ya, Jika kita ada bisa waktu, jika ada waktu yang klop, kita lah langsung kayak gini untuk COD secara visual Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.